Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi di dalam pembelajaran itu Bible Study atau PA melalui channel Gema, khususnya pada sore hari ini untuk belajar firman Tuhan, di mana kita akan mendalami dari kitab 2 Timotius. Namun terlebih dahulu mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, Engkau telah menjaga dan memelihara kami dalam segala aktivitas kami. Kami bersyukur karena kesempatan ini Engkau berikan kepada kami kembali untuk belajar firman Tuhan. Biarlah melalui pembelajaran firman Tuhan di kesempatan ini, kami semakin dibekali sehingga kami bisa menerapkan pembelajaran penting dari firman Tuhan itu di dalam kehidupan keseharian kami. Pakai hamba-Mu yang mengajarkan kami dan juga umat-Mu yang belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari kitab 2 Timotius. Nah, kita sudah belajar di dalam kitab 1 Timotius, sudah selesai beberapa waktu yang lalu, maka kita akan teruskan surat di 2 Timotius yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya bernama Timotius. Ya, kita membaca di dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya. Demikian yang menjadi teks pembahasan kita pada kesempatan sore ini Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, atau yang mendengarkan pembelajaran firman Tuhan di sore hari ini. Ya, tema kita yang kita coba pelajari dari nats yang kita baca ini adalah pentingnya pendidikan agama Kristen bagi pertumbuhan iman seorang anak. Ya. Atau bagaimana kita sebagai keluarga Kristen mau mendidik anak kita untuk mereka bertumbuh di dalam iman, sehingga ketika mereka besar nanti maka iman mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Ya. Saudara-saudara, kita mendengar ya, ada istilah like father, like son. Ya. Seperti bapa, demikian juga seorang anak. Apa artinya di dalam kisah ini atau semboyan ini? Ya. Di mana dikatakan bahwa sifat atau karakter anak tidak akan jauh dari ayahnya. Ya. Pembawaan seorang anak, karakter seorang anak senantiasa lahir dari orang tuanya. Ya. Jadi kita tidak bisa jauh-jauh melihat bagaimana kehidupan seorang ya,
keluarga misalkan, ya mari kita mengamati tentang kehidupan daripada anak-anak mereka. Ya, makanya dikatakan di sini seperti sifat seorang anak itu tidak jauh berbeda daripada seorang ayahnya. Atau istilah yang lain Bapak Ibu dan Saudara, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ini mengacu kepada kesamaan baik sifat, kebiasaan, bakat, hobi ya, antara generasi sebelumnya dengan generasi berikutnya dalam sebuah keluarga. Jadi istilah-istilah yang digunakan di sini Bapak Ibu dan Saudara adalah bagaimana kita memahami sebuah generasi, di mana generasi sebelumnya akan melahirkan orang-orang yang akan meneruskan sifat daripada generasi sebelumnya. Generasi sekarang, kita sekarang ini adalah cetusan atau wujud daripada pola pembinaan yang kita dapatkan sebelumnya. Itulah makanya dikatakan ada sebuah kesamaan sifat, kesamaan kebiasaan, ada kesamaan bakat, hobi. Jadi kadang-kadang antara orang tua dengan anak memiliki sifat yang sama. Walaupun di satu sisi pasti kita juga menemukan perbedaan-perbedaan mereka. Tapi dari apa yang disampaikan di sini Bapak Ibu dan Saudara memberikan kepada kita sebenarnya sebuah hal penting, ya. Bahwa bagaimana sebagai keluarga, ya, baik itu ayah maupun ibu, di dalam membangun, membimbing anak-anak yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Karena sifat atau karakter yang akan kita lahirkan atau kita bentuk akan membekas di dalam kehidupan seorang anak. Dan itu akan terus dibawa, ya, sampai mereka dewasa. Tentu kita juga mengenal Bapak Ibu dan Saudara di dalam program-program pendidikan. Ada yang disebut dengan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Apa tujuannya pendidikan anak usia dini? Yaitu suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir. Ya, ini kita perhatikan di sini bagaimana dalam kehidupan zaman sekarang ini memberikan sebuah pendidikan kepada anak usia dini. Katakan di sini adalah sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, ya, melalui pemberian rangsangan pendidikan. Ya. Jadi di dalam program-program, ya, pendidikan, maka mereka memahami bahwa seorang anak mulai harus bisa dibentuk, ya, sifat, karakter, kebiasaannya itu mulai daripada usia dini. Dikatakan tadi usia sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Tentu sebenarnya ini tidak bisa berhenti hanya sampai usia 6 tahun. Tapi karena ini usia dini berarti seorang anak-anak. Sehingga pada akhirnya nanti mereka akan bertumbuh menjadi seorang yang bisa menjadi harapan-harapan yang baik ke depan. Ya. Tentu pemberian rangsangan pendidikan di sini Bapak Ibu dan Saudara, tujuannya apa? Ya. Bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak di dalam mereka memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Ya. Jadi ada pendidikan mulai dari usia dini PAUD, kemudian TK, SD, SMP, SMU, baru perguruan tinggi. Maka diharapkan bahwa pendidikan ini berkelanjutan.
Itulah sebabnya karena setiap fase di dalam pendidikan ini punya tantangan-tantangan tersendiri, maka seorang anak harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan baik. Karena tantangannya begitu banyak, rintangan begitu banyak. Hal-hal yang baik maupun hal-hal yang kurang baik pasti mereka akan hadapi. Itulah sebabnya di dalam program pendidikan anak usia dini itu, Bapak Ibu dan Saudara, akan ditanamkan dengan sistem kejujuran. Ya. Jadi seorang anak mulai dari kecil ya, diajarkan dengan prinsip kejujuran. Sehingga ketika ia besar nanti, prinsip itu tetap ia pegang teguh. Hidup di dalam kejujuran. Kedisiplinan, ya. Bagaimana ia bisa mengatur waktunya, bagaimana ia bisa menata hal-hal yang teratur dalam hidupnya, disiplin di dalam segala hal, sehingga tidak merepotkan orang tuanya nanti ketika ia sudah besar, sudah dewasa, tapi ia telah didisiplin dengan baik, dididik dengan baik, dengan tujuan berbagai macam hal positif harus ditanamkan di dalam kehidupan seorang anak dalam usia dini. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, dilihat bahwa pendidikan anak usia dini ini ya, oleh pakar-pakar pendidikan, mereka melihat bahwa hal ini perlu ditanamkan, ya, perlu diajarkan supaya seorang anak ini dia bisa mengembangkan kemampuan sosialnya. Ya. Jadi anak ini tidak lagi bersifat eksklusif dalam hidupnya, tidak menjadi seorang anak yang ego, ya, yang hanya mementingkan dirinya dan tidak mengenal dunia sekitarnya. Tapi ia harus diberikan kemampuan untuk bisa mengembangkan hal-hal yang bersifat sosial. Ya. Ia bisa melihat bahwa dunia ini, ya, bahwa semua manusia itu tidak sama, baik di dalam strata sosialnya, dalam rasnya, di dalam kemampuan-kemampuan yang lain. Pasti ada perbedaan satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian ketika ia diberikan sebuah pendidikan yang baik, ia bisa mengembangkan ya, kemampuan sosialnya tersebut. Dan bukan hanya berhenti di dalam kemampuan sosial. Tadi saya katakan bahwa di dalam kehidupan nyata ada banyak tantangan yang dihadapi. Ada banyak rintangan-rintangan yang akan dijalani. Sehingga dengan adanya pendidikan yang baik, yang positif, maka seorang anak akan bisa mengembangkan kemampuan emosionalnya dengan baik. Ya. Dia bisa mengatur, ya, bagaimana dia bisa meluapkan hal-hal yang emosi dalam dirinya, baik yang sifatnya positif maupun yang negatif. Ya. Bagaimana dia bisa mengendalikan kemarahannya, bagaimana dia bisa mengendalikan tentang sifat-sifat yang sabar ia bisa kembangkan dalam hidupnya. Bagaimana ia bisa mengendalikan keinginan-keinginan di dalam dirinya. Ya, itu perlu diajarkan dan dibimbing sejak mulai kecil atau usia dini. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa percaya diri. Ya. Bahwa seorang anak, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada mereka masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Sehingga ketika mereka besar tidak ada rasa minder. Ya. Melihat orang lain, kemudian dia mulai merasa tidak percaya diri. Dan akibatnya apa? Menutup diri, ya. Kurang percaya diri, sehingga ketika ia diberikan sebuah ya,
tanggung jawab, ia tidak bisa melakukannya itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Oleh karena apa? Ia tidak pernah dilatih untuk bisa mengembangkan kemampuannya sendiri. Nah, itulah sebabnya di dalam pendidikan ini anak-anak terus dilatih supaya mereka bisa mengembangkan ya kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya, sehingga memunculkan apa? Rasa percaya diri. Bahwa setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda. Setiap kita itu punya kemampuan ya yang Tuhan anugerahkan berbeda satu dengan yang lain. Sehingga dengan kesadaran-kesadaran ini ia bisa ya membangun rasa percaya dirinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia juga bisa mengoptimalkan fungsi kemampuan otak yang Tuhan berikan ya. Dengan ilmu yang ia dapatkan, ia bisa mengembangkan itu dengan baik. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa seorang anak pada usia sekarang ini ya, dididik ya, dengan sebaik-baiknya untuk punya kemampuan-kemampuan yang lebih. Ya. Makanya kalau kita mau ingin anak kita, ya kita perlu mencari sekolah-sekolah yang memang menolong seorang anak untuk bisa berkembang ke arah hal-hal yang positif. Ya. Di dalam hal ia bisa mengembangkan kemampuan sosialnya. Jadi bukan hanya dalam satu sisi ya seorang anak itu dididik, tetapi bagaimana ia bisa mengembangkan segala sesuatu potensi-potensi yang ada pada dirinya. Dan kita tahu bahwa anak itu kan tidak bisa memilih karena mereka masih kecil. Tidak bisa menentukan. Nah, inilah peran daripada keluarga. Inilah peran daripada orang tua. Inilah peran kita sebagai ayah, sebagai ibu di dalam mengarahkan setiap anak. Sehingga ketika mereka sudah besar, punya kemampuan untuk bisa ya, mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Ya, kembali kepada topik kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Mengapa pendidikan agama Kristen itu begitu penting di dalam kehidupan keluarga kita? Alasan pertama yang kita lihat Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan pertama bagi seorang anak. Ya. Keluarga adalah sebuah lembaga pendidikan pertama ya, bagi seorang anak. Karena ia lahir, ia dibesarkan, ia dibimbing, ia dituntun. Pertama-tama ia hadir di dalam sebuah keluarga. Jadi di sini kita harus bisa menyadari bahwa baik sekolah, gereja, atau lembaga-lembaga yang lain itu adalah lembaga kedua, ketiga dalam pola pendidikan bagi seorang anak. Tetapi keluarga adalah lembaga utama, lembaga pertama yang memang Tuhan dirikan, Tuhan bentuk, supaya di dalam keluarga itu seorang anak bisa ya, belajar banyak hal. Baik tadi bagaimana ia mengembangkan kemampuan sosialnya. Misalkan seorang anak diajarkan untuk bisa berbagi ya, baik untuk adik-adiknya, untuk kakak-kakaknya, untuk saudara-saudaranya. Kalau dia memiliki sesuatu hal, dia bisa mengembangkan kepedulian sosial ketika misalkan kakak adiknya membutuhkan sesuatu, maka diajarkan untuk dia bisa berbagi. Kemudian ketika ia bisa melihat ya, ada perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan keluarga, mungkin menghadapi ayahnya, menghadapi ibunya, menghadapi kakak-kakaknya, menghadapi adik-adiknya.
bahwa masing-masing punya karakter yang berbeda, maka ia bisa mengembangkan kemampuan emosionalnya dengan baik. Nah, hal ini dibentuk, dilatih di dalam kehidupan keluarga. Jadi langkah pertama, lembaga pendidikan pertama yang Tuhan siapkan itu adalah keluarga. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan kita terus menyerahkan pendidikan bagi seorang anak kita terlebih dahulu kepada pihak yang lain. Pernah dulu Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ketika saya mengajar di sebuah sekolah, baik itu sekolah dasar maupun juga sekolah menengah pertama, maka saya pernah menghadapi orang tua yang terus menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada guru-guru. Dan di rumah dia tidak mau peduli. Semua diserahkan kepada guru, kepada sekolah, atau kepada gereja. Memang tidak salah ketika ia mau menyerahkan pendidikan itu kepada sekolah atau kepada gereja. Tapi ingat tadi sekali lagi bahwa lembaga pendidikan pertama itu adalah keluarga. Jadi orang tua, sesibuk apapun dia dalam pekerjaannya, maka ia tidak boleh melepaskan fungsinya di dalam mendidik anak-anak yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab kita, lalu kita limpahkan kepada orang lain. Ketika Tuhan mempercayakan seorang anak, 2 orang anak, atau banyak anak kepada kita dalam keluarga, lalu kita berkata, bukan tanggung jawab saya untuk mendidik mereka. Itu adalah tanggung jawab gereja. Itu adalah tanggung jawab sekolah. Tidak. Pertama-tama itu adalah kita sebagai orang tua. Keluarga. Nah, ini hal yang perlu kita sadari di dalam pendidikan agama, termasuk di dalamnya pendidikan iman bagi seorang anak. Orang tua harus benar-benar mendidik seorang anak di dalam iman percayanya kepada Kristus. Itulah sebabnya dalam firman Tuhan sebenarnya bahwa keluarga itu harus punya arah yang sama, tujuan yang sama, baik di dalam pola keyakinan, sehingga apa? Anak itu bisa memahami siapa yang perlu ia contoh, siapa yang ia perlu teladani. Karena kita percaya kepada Kristus, maka kita baik suami maupun istri hanya harus bersama-sama di dalam mendidik anak untuk apa? Bertumbuh di dalam iman mereka kepada Kristus. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa tugas mendidik dan membentuk kerohanian anak usia dini juga adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa bagaimana Tuhan Yesus ketika anak-anak datang kepada dia dan murid-muridnya begitu menghalangi mereka. Tapi Tuhan mengatakan, biarkanlah mereka, karena mereka itu adalah pemilik daripada kerajaan Allah. Kalau kita juga membaca nanti di dalam kitab Ulangan, nanti kita akan melihat slide selanjutnya, bahwa Tuhan memberikan perintah bagi keluarga untuk mendidik anak-anak mereka untuk semakin mengasihi Allah. Dan akhirnya dampaknya nanti akan terjadi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekali lagi, tugas pendidikan ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus kepada kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa pentingnya pendidikan agama Kristen bagi seorang anak.
yaitu untuk memperkenalkan Allah dan mendekatkan anak-anak itu kepada Allah. Artinya apa? Seorang anak ia harus mengenal Tuhan. Seorang anak ia harus dekat dengan Tuhan. Maka teladan orang tua sangat begitu penting di sini, memberikan contoh-contoh bagaimana ia memperkenalkan Allah bagi anak-anak mereka. Bagaimana ketika orang tua menghadapi banyak persoalan, lalu solusi yang dia coba lakukan, pendekatan yang ia lakukan, ia datang kepada Tuhan. Maka ini akan perlu dicontoh dan dilihat oleh anak-anak, yang kemudian mereka akan tiru di dalam kehidupan mereka ke depan. Kita melihat juga di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen, Bapak, Ibu, dan Saudara. Banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi. Oleh karena apa? Keluarga, orang tua tidak bisa mendidik anak mereka untuk lebih mengenal Allah dengan baik. Banyak contoh di Alkitab, Bapak, Ibu, dan Saudara. Contoh yang kalau kita membaca di dalam kitab Samuel, Imam Eli, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi ia tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Ia membiarkan anak-anaknya melakukan kejahatan. Akhirnya Tuhan menghukum dia. Tapi bagaimana juga keluarga-keluarga yang baik, dididik dengan baik. Contoh orang tua daripada Samuel, ia dididik di dalam sebuah keluarga karena tuh ibunya begitu mengharapkan kehadirannya, kemudian dia dilatih sehingga Samuel bertumbuh di dalam iman percayanya dan mengenal Tuhan dalam hidupnya. Jadi di sini kita dalam keluarga itu memiliki peran untuk memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita dan juga mendekatkan mereka kepada Allah. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, penting sekali kita hidup di dalam persekutuan keluarga, orang tua, ayah, dan anak-anak. Mungkin ada satu momen-momen tertentu kita bisa bersekutu bersama. Mungkin ketika kita saat teduh pagi, paling tidak ketika kita makan bersama, entah itu makan pagi, makan siang, atau malam, paling tidak ada satu momen di mana kita bisa bersama-sama. Supaya apa? Kita bisa memperkenalkan mereka dan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi sangat aneh seandainya misalkan orang tua terus mengajak anak, ayo ke gereja, tapi orang tuanya nggak pernah ke gereja. Baca Alkitab, tapi bapak ibunya nggak pernah baca Alkitab. Doa, tapi dia sendiri tidak memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk bisa berdoa. Itu sesuatu hal yang aneh. Tapi tidak demikian dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tanggung jawab itu ada pada kita. Keempat, yaitu untuk mentransformasi kehidupan anak baik secara fisik maupun secara psikologi. Mentransformasi, memberikan sebuah contoh, membagikan sebuah pedoman di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh, secara fisik mereka boleh bertumbuh, iman mereka boleh bertumbuh, secara psikologi juga mereka boleh semakin hari semakin baik. Jadi sekali lagi ini tanggung jawab penting di dalam sebuah keluarga.
Jangan kita menjadi sebuah keluarga yang gagal di dalam membimbing, mengasuh anak-anak kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Keberhasilan mereka ada di dalam tangan kita. Keberhasilan daripada anak-anak kita ke depan adalah ada di dalam tanggung jawab orang tua. Kita bisa melihat di dalam contoh yang diberikan kepada kita pada saat ini, yaitu seorang bernama Timotius. Kita telah belajar di dalam 1 Timotius pasal 1 atau 1 Timotius beberapa nasihat-nasihat yang diberikan kepada Timotius dalam tugas pelayanan yang diberikan kepadanya, yang dipercayakan kepada dia. Mengapa? Timotius ini dikenal sebagai anak rohani daripada Paulus. Jadi bukan saja hanya Paulus yang bisa membimbing nanti Timotius, tapi juga kita melihat di dalam cerita bagaimana keluarganya. Tetapi kita melihat dulu dampak daripada itu, daripada sebuah kehidupan keluarga yang akhirnya membawa Timotius menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Walaupun di dalam tantangan-tantangan yang ada, ia bisa menghadapi keputusasaan. Itulah sebabnya di dalam bagian ini Rasul Paulus dengan tiada henti memberikan semangat, memberikan sebuah dukungan kepada seorang Timotius. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 2 kita pernah baca bahwa Timotius ini dikenal sebagai anak rohani. Saya baca kepada kita 1 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Jadi bukan anak secara biologis, tapi anaknya di dalam iman, anak rohani daripada Paulus. Lalu kapan Paulus bertemu dengan seorang Timotius? Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, disitulah Paulus bertemu dengan Timotius, di mana waktu itu Rasul Paulus sedang melaksanakan misi pemberitaan Injil di kota Listra. Kota Listra itu kalau saat ini adalah dikenal di Irak, di negara Irak, Bapak Ibu. Dulu itu adalah pusat kekristenan juga. Tapi saat ini akan sudah lagi menjadi dikuasai oleh mayoritas saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Tentu ada persoalan tersebut di sini. Tapi di sini adalah kota yang dulu begitu dipakai oleh Paulus untuk pemberitaan Injil. Di mana di dalam pertemuan dengan Timotius di situ, Timotius masih muda, tetapi Paulus memakai Timotius menjadi teman sekerjanya dalam melayani Tuhan, dalam pemberitaan Injil. Jadi Timotius yang adalah anak rohaninya sekarang dibentuk, dididik, bahkan dipanggil menjadi teman sekerja, teman sepelayanan daripada Rasul Paulus. Tentu di dalam tugas tanggung jawab yang diberikan kepada Timotius, seperti apa yang telah kita pelajari dahulu, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa itu bukan hal yang mudah. Tantangan demi tantangan ia akan hadapi. Tapi bagaimana memotivasi seorang Timotius agar ia tidak mudah pasrah di dalam situasi-situasi yang ada itu? Makanya tadi ketika kita membaca di dalam ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Pertama-tama di sini Rasul Paulus mengingatkan masa lalu daripada Timotius. Tentu masa lalu bukan masa lalu yang buruk di sini,
tapi masa lalunya ketika ia pertama-tama mengenal Tuhan. Ya. Kenapa ini diingatkan Bapak Ibu dan Saudara? Karena kita tahu bahwa Timotius itu diberikan oleh namanya diberikan oleh orang tuanya dengan sesuatu hal yang sangat penting sekali. Artinya apa? Timotius itu kehormatan bagi Tuhan. Ya. Jadi satu harapan dari keluarganya, satu harapan dari orang tuanya agar apa? Kelak ketika Timotius ini bertumbuh besar, ia menjadi seorang yang memberikan kehormatan bagi Tuhan. Ya. Dan ternyata memang itulah yang diwujudkan di dalam kehidupan seorang Timotius dalam tugas pelayanannya. Hal ini dibuktikan Bapak Ibu dan Saudara kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 2. Di dalam pelayanan tadi, di mana ia bertemu dengan Paulus di kota Listra itu, maka di dalam ayat 2 Kisah Para Rasul 16 dikatakan Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, ya, dikenal baik. Ya. Jadi pendidikan yang diberikan kepada dia sejak ia masih kecil, ia bisa mengembangkan kemampuan sosialnya, kemampuan emosionalnya dengan sebaik-baiknya, sehingga apa dikatakan di dalam firman Tuhan ini? Ia dikenal sebagai seorang yang baik. Ya. Jadi Alkitab tidak berbohong kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Di sini mencatat bahwa Timotius terkenal sebagai orang baik di kalangan orang-orang percaya. Jadi sungguh luar biasa kehidupannya yang memberikan dampak bagi banyak orang. Ya. Dan itu tidak langsung terjadi Bapak Ibu dan Saudara. Sekali lagi ini adalah dibentuk, diajarkan, dilatih, dididik mulai daripada dia masih kecil. Sehingga apa? Di dalam kehidupan seorang Timotius ini, ia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ia memiliki hati yang menghormati Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian kita bertanya, kenapa kok itu bisa terjadi? Kenapa Timotius ini bisa dikenal seorang baik di lingkungan orang-orang percaya lainnya? Sekali lagi, bahwa Timotius ini berada di tengah-tengah keluarga yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Kalau kita membaca cerita lanjutan daripada 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, yaitu imanmu yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, Paulus berkata, aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Artinya apa? Bahwa Timotius ini belajar mempedomani perjalanan iman dari seorang siapa? Neneknya yang bernama Lois. Dan juga dari seorang ibunya bernama Eunike. Ya. Jadi Timotius lahir dari seorang wanita, ya, memang latar belakang ibunya itu adalah orang Yahudi bernama Eunike. Tapi ayahnya berkebangsaan Yunani. Ya, kita bisa perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara. Suami istri yang memang memiliki latar belakang ras yang berbeda, tetapi tidak menghalangi untuk mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Di dalam ayat ini diceritakan tentang ibunya.
Ya, Alkitab tidak mencatat kepada kita tentang ayahnya. Hanya di dalam Kisah Para Rasul menjelaskan kepada kita tentang ayahnya itu adalah berkebangsaan Yunani. Ya, memang ada beberapa tafsiran yang berbeda di dalam hal ini, menyatakan bahwa ayahnya ini ya, sampai hidupnya pun dia tidak ya, percaya kepada Tuhan. Ya. Sehingga itulah sebabnya di Alkitab tidak mencatat tentang kehidupan daripada ayahnya, apalagi karena ayahnya ini memiliki latar belakang seorang Yunani. Makanya hanya disebutkan di sini adalah ibunya yang bernama Eunike. Ya. Tapi terlepas daripada itu, Bapak Ibu dan Saudara, ya, apakah ayahnya itu tidak mengenal Tuhan? Tapi ada seorang ibu yang mengenal Tuhan, orang tuanya. Peran ibunya itu sangat penting di dalam mendidik dia, mengajar dia di dalam mengenal akan Tuhan. Dan bukan hanya ibunya, neneknya juga ya, berperan penting di dalam mendidik dia ya, untuk mengenal Tuhan. Ya, kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi-situasi sekarang ini, Bapak Ibu dan Saudara. Nenek itu begitu ya, peduli terhadap cucunya. Ketika orang tua melihat anaknya yang kecil itu bisa melakukan tindakan yang salah, maunya orang tua mendisiplin, mendidik, menegur. Tapi kadang-kadang karena terlalu kasihnya seorang nenek, gak apa-apa, biarkan dia masih kecil. Dia masih anak-anak. Karena saking cintanya kepada cucunya. Ya. Begitu dikasihi. Tapi itu adalah sebuah kasih yang kurang bagus. Ya. Seharusnya seorang nenek juga perlu apa? Mendidik cucunya menjadi baik. Nah, hal ini dilakukan oleh seorang Lois. Ia mendidik cucunya yang bernama Timotius ini untuk bisa mengenal akan Tuhan. Ya. Mereka tidak lalai dalam mendidik Timotius dengan mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Ya. Pedoman yang sangat luar biasa dilihat oleh Timotius, diperhatikan oleh Timotius. Ia belajar dari kehidupan daripada neneknya dan ibunya. Karena begitu dekatnya. Mereka bisa memberikan teladan hidup yang baik bagi seorang Timotius. Sehingga akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, Timotius pun tumbuh menjadi seorang anak yang beriman kepada Tuhan. Makanya tadi Rasul Paulus berkata, aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Apanya yang hidup di sini adalah iman. Ya. Iman yang dimiliki oleh neneknya Lois dan iman yang dimiliki oleh ibunya Eunike. Bagaimana mereka di dalam kehidupan mereka tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan terus itu diajarkan kepada cucu atau anak mereka yang bernama Timotius. Dan itu terus dilihat oleh Rasul Paulus. Nyata dan hidup di dalam diri seorang Timotius. Ya. Jadi kita perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara, sebagaimana di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17. Dikatakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi hari demi hari memang tidak diceritakan kepada kita detail demi detail apa yang dilakukan oleh Lois dan Eunike kepada Timotius. Tetapi kalau kita melihat adat istiadat orang Yahudi, di sini kita bisa belajar bagaimana mereka terus ya, memperdengarkan firman Allah itu kepada anak-anak mereka.
mendidik anak-anak mereka untuk terus mengenal akan Tuhan. Dan itu terus dilakukan. Sehingga akhirnya apa? Timotius tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Imannya timbul karena ia sering mendengar. Dan mendengar di sini adalah mendengar firman daripada Kristus. Jadi kita sebagai orang tua, Bapak Ibu dan Saudara, sebagai ayah, sebagai ibu, ya, sebagai seorang nenek kalau kita punya cucu, maka kita terus memperdengarkan kebenaran firman Allah kepada cucu, kepada anak-anak kita. Sehingga apa? Mereka terus bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Tuhan. Nah, inilah yang dimiliki oleh seorang Timotius. Sehingga setelah beranjak dewasa, Timotius menjadi anak didik Paulus dalam tugas dan pelayanannya. Dan ini tidak boleh berhenti. Ya. Bahwa di dalam mendidik seorang anak, ini tidak boleh berhenti. Ini terus dilakukan. Kalau tadi PAUD itu sampai usia 6 tahun. Tapi pendidikan kepada seorang anak itu terus dilakukan. Sampai mereka bisa menunjukkan kedewasaan dalam hidup mereka. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Kalau kita membaca di dalam Amsal 22 ayat 6. Dikatakan di sini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya. Selagi mereka masih muda, maka mereka harus dididik. Ya. Kata dididik di sini Bapak Ibu dan Saudara mengandung pengertian bukan hanya mengajar sedemikian, tapi juga bagian daripada pendisiplinan. Ya. Kalau kita membaca di dalam Mazmur, mengambil rotan pun dalam arti untuk mendidik menjadi lebih baik, maka itu tidak menjadi satu persoalan. Ya, tentu kalau kita mengaplikasikan pada zaman sekarang ini, ya kita diperhadapkan dengan istilah hak asasi manusia. Ya, tentu sebagai orang tua memahami batas-batas bagaimana cara mendidik seorang anak sehingga akhirnya anak tersebut bertumbuh dengan baik. Bertumbuh menjadi orang yang taat dan hidup menurut jalan yang patut baginya. Makanya di dalam Amsal dikatakan di sini, sehingga pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan yang telah ia terima itu. Ia bisa mengerti, ia bisa terapkan itu di dalam hidupnya. Jadi sebagai orang tua, ketika kita melihat hasil daripada pendidikan kita kepada anak-anak kita, maka kita bisa bersyukur. Kenapa? Anak-anak kita ke depan, mereka bisa mewujudkan sebuah kehidupan yang baik. Dan itu adalah sebuah rasa bangga pada kita Bapak Ibu. Mungkin kita tidak bisa mewarisi yang namanya harta benda kepada mereka. Mungkin kita tidak bisa mewarisi mereka dengan melimpahnya. Tapi warisan iman jauh lebih penting. Warisan iman di dalam Tuhan jauh lebih penting. Itulah sebabnya dikatakan peran orang tua sangat penting dalam perkembangan kepribadian dan jiwa seorang anak. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bagaimana seorang anak dalam hidupnya. Apa yang harus ia lakukan? Ya, di dalam Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi sisi yang lain daripada peran orang tua. Tapi di sini juga mengingatkan kepada kita bagaimana seorang anak. Ya.
Kalau ada seorang anak muda yang sedang menonton channel ini, Bible Study ini, ya mari kita coba mengintrospeksi diri kita. Sebagai seorang anak, mari kita diingat apa yang diajarkan oleh Amsal 1 ayat 8 ini. Dengarkanlah didikan ayahmu. Ya. Jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Ya. Belajar sebagai seorang anak untuk apa? Patuh pada nasihat orang tua. Taat pada apa yang diperintahkan oleh orang tua. Tidak membuat kecewa orang tua yang telah mendidik kita dengan baik. Ya, makanya dikatakan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Nasihat-nasihat yang baik yang terus diberikan kepada kita. Seorang anak tidak boleh bosannya. Ya. Kalau tanggung jawab orang tua tadi adalah mendidik, mengajar, membimbing seorang anak, maka tanggung jawab seorang anak adalah menerima didikan itu dengan baik. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ya. Kita melihat tadi tanggung jawab daripada seorang keluarga, orang tua di dalam menasihati, mendidik seorang anak dengan baik. Dikatakan di dalam Ulangan 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya. Ini adalah ayat atau perintah Allah kepada Musa yang harus diteruskan kepada umat Israel dan juga kepada kita sampai hari ini. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ya. Mengajarkannya berulang-ulang. Ya. Saya garis bawahi itu adalah kata berulang-ulang yang diajarkan. Jadi tidak ada bosannya, tidak ada jenuhnya. Di mana saja kita harus melakukan. Ayat ini menjelaskan kepada kita. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya. Jadi sepanjang hari, dengan tiada henti, dengan tiada bosan, ya, dengan tiada jenuh, orang tua terus mendidik, orang tua terus menasihati, orang tua terus membimbing seorang anak. Ya. Di dalam konteks ayat ini adalah bagaimana mereka mengasihi Tuhan Allah mereka dengan sepenuh hati. Bagaimana mereka mengasihi Allah mereka dengan sepenuh jiwa mereka. Jadi ini terus diajarkan kepada seorang anak. Ya, tadi saya katakan bahwa Lois dan Eunike, mereka adalah orang Yahudi. Jadi ayat ini mereka faham. Perintah Tuhan yang ditulis di kitab Ulangan ini mereka tahu. Dan itu terus yang mereka lakukan kepada seorang yang bernama Timotius. Sehingga Timotius ini bisa bertumbuh menjadi seorang yang anak yang bertumbuh di dalam iman. Ya. Jadi dimanapun kita berada, dalam aktivitas apapun kita, inilah yang Tuhan perintahkan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Ayat 8, haruslah. Ya. Sekali lagi di dalam ayat 6, ayat 7, ayat 8 sampai ayat 9, kata harus itu, harus. Berarti bukan sesuatu yang diabaikan. Itu perintah yang perlu dilakukan. Tidak boleh diabaikan. Haruslah. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah menjadi lambang di dahimu. Nah, dikatakan di sini dalam mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, ya. Jadi tidak pernah ditinggalkan. Ya, di tangan berarti dibawa kemana-mana. Ya.
Kemudian apa? Lambang pada dahi. Artinya apa? Diingat. Dimanapun mereka berada, mereka harus tetap mengingat, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan di dalam hidup mereka. Di dalam segala aktivitas mereka. Mereka pegang. Artinya apa? Apapun yang dilakukan mereka, yang dikerjakan tangan mereka, maka takut akan Tuhan itu tetap harus mereka lakukan. Ya. Bekerja, ingat, takut akan Tuhan. Kasihilah Tuhan alam dengan segenap jiwa. Ya. Sehingga ketika ia melakukan pekerjaannya, Bapak Ibu dan Saudara, tidak seperti yang kita lihat sekarang ini. Orang-orang percaya pun tidak lepas daripada yang namanya korupsi, pencurian, dan lain sebagainya. Tapi ketika ia memegang itu sebagai ikatan pada tangannya, maka ia melakukan apa? Aku melakukan ini sebagai wujud aku mengasihi Tuhan. Ia ingat bahwa mengasihi Tuhan itu dilakukan hari demi hari. Kemudian di ayat 9, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kenapa ini diingatkan Bapak Ibu dan Saudara? Ya. Tadi pintu rumah itu berarti sesuatu hal yang ia boleh ada di dalamnya. Ia tinggal di dalamnya. Kemudian ketika ia pergi, pintu gerbang itu adalah tempat mereka akan pergi. Sebelum pergi diingatkan bahwa mereka harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Diingat dalam bagian ini, orang percaya benar-benar diingatkan bagaimana mereka harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Jadi pada intinya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat sekali lagi, pentingnya pendidikan agama Kristen bagi pertumbuhan iman seorang anak. Kalau kita terapkan itu dalam kehidupan kita, bahwa pendidikan agama Kristen dalam keluarga sangat penting dan ditanamkan sejak anak-anak masih kecil. Waktu kecil itu adalah dididik. Ada satu pepatah atau satu perumpamaan Bapak Ibu dan Saudara, kayu ini bisa dibentuk pada waktu kayu ini masih muda. Tapi ketika kayu ini sudah besar, sudah kuat, maka ini tidak bisa dibentuk lagi. Karena apa? Akan patah. Tapi ketika masih muda, itu bisa dibentuk dengan apapun yang kita inginkan. Demikian seorang anak, kita bisa bentuk mereka dengan baik pada waktu mereka masih kecil. Tapi nanti ketika mereka sudah besar, mereka sudah punya pilihan-pilihan sendiri, maka terlambatlah bagi kita ketika kita baru mengingat akan hal ini. Jadi tanggung jawab itu harus sudah ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Kita dapat menyiapkan warisan iman bagi orang-orang yang hidupnya kita pengaruhi. Siapa mereka? Anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Orang yang telah Tuhan percayakan kepada kita, baik di dalam keluarga. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembelajaran apa yang kita lihat dalam kehidupan seorang Timotius yang tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di mana itu dilakukan sejak ia masih ada di dalam kehidupan keluarganya. Sehingga ketika Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan kepadanya, Paulus ingatkan dia agar imannya tidak menjadi lemah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita menjadi orang tua yang terus menanamkan pendidikan agama kepada anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh belajar firman-Mu di kesempatan ini. Biarlah apa yang telah
kami pelajari, boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Tanggung jawab kami sebagai orang tua, Engkau berikan di dalam mendidik, merawat, menuntun anak-anak yang telah Tuhan percayakan kepada kami menjadi lebih baik lagi. Sehingga ketika mereka besar, mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Engkau. Kami boleh belajar daripada seorang Timotius yang terus dididik, dibimbing di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Topang kami sebagai umat-Mu hari ini. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan yang ada, biarlah kami hidup melayani Engkau, memberikan yang terbaik, dan melakukan tanggung jawab kami. Baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai seorang anak. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan untuk pembelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Tuhan memberkati kita sampai bertemu di kesempatan yang lain.